Universitas Sriwijaya, PPG Daljab, Angkatan 3, 2020. Saya akan melaksanakan UKM PPG Daljab dengan video praktik pembelajaran yang dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu secara sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui WA Group, Google Form, dan Quizzes. Video praktik pembelajaran saya laksanakan pada hari ini, tanggal 30 November 2020, dibuktikan dengan koran hari ini tertanggal 30 November 2020. Berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta Zainul tolong Ibu baca doanya, pimpin kawan-kawannya berdoa sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Anak-anak Ibu, tadi Ibu sudah mengirimkan link presensi. Apakah presensinya sudah diisi? Sudah, Bu. Oke, Ibu juga lihat di sini semuanya sudah ada yang sudah masuk semuanya. Hidupkan kameranya, mute-kan suaranya. Oke, kameranya dihidupkan, jangan mati hidup nak ya. Oke, anak-anak Ibu, hari ini setelah kalian mengisi absen, coba supaya semangat pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan tepuk COVID dulu. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk COVID, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, corona, pergi sana, hus. Oke. Jadi di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar selalu tetap bugar. Ya anak Ibu. Oke anak Ibu. Kita mau mempelajari tentang apa hari ini? Pahlawanku. Iya, perjuangan pahlawan. Oke, makanya kita mau nyanyi dulu nih. Supaya membakar semangat kepahlawanan kita. Kita akan menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Kita mulai. Bergembira Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, Ibu, materi sebelumnya apa sih nak yang kita pelajari kemarin? Pesan moral sebuah cerita. Oke, pesan moral sebuah cerita. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
anak ibu mampu menjawab pertanyaan dengan memberikan argumentasi yang benar. Ya, mampu menceritakan kembali isi cerita. Mampu menganalisis peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta anak ibu mampu membuat laporannya. Terus anak ibu mampu membuktikan sifat-sifat cahaya yang keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Anak ibu mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu membuat laporan sifat-sifat cahaya dan mempresentasikannya. Ya. Oke, di sini materi pokok kita yaitu bahasa Indonesia menguraikan kembali isi teks, gitu ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Kalian amati dulu gambarnya. Tengok teman yang sakit, Bu. Apa yang mereka lakukan? Bu, orang sakit. Beraktivitas, Bu. Menjenguk orang sakit, Bu. Menanam orang sakit. Terus apa lagi, Lutfi? Lain, Bu, mendorong sesama teman. Orang lain. Oke. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Bagaimana pendapatnya? Perbuatan yang baik. Iya, mereka melakukan perbuatan yang baik. Hal baik apa yang bisa dicontoh? Sifat-sifat perlawanan dengan menolong dan membantu orang lain. Iya, pinter Putri, good ya. Oke, selanjutnya ya nak ya. Jadi anak-anak ibu kita bisa menjadi pahlawan ya dengan cara menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih. Itu merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap-sikap pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa enggak, Lutfi, bisa enggak kamu jadi pahlawan? Bisa, Bu. Bisa ya nak, kita bisa jadi pahlawan, bisa menolong orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara, akhir pekan nanti 10 November kita akan memperingati Hari Pahlawan. Jika dulu perjuangan para pahlawan adalah dengan mengangkat senjata, kini perjuangan di era modern lebih menantang lagi karena generasi muda dihadapkan pada musuh yang terselubung di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Nah, tidak melukai fisik namun bisa menjajah pikiran dan membuat perpecahan. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pahlawan masa kini? Kita akan mengulasnya bersama pakar kebahagiaan dan juga motivator leadership and happiness Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Glory. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Ini pekan menjelang peringatan Hari Pahlawan ya, 10 November nanti. Semangat untuk menjadi pahlawan masa kini tentu kita inginkan di generasi muda terasa. Tapi sebenarnya apa sih makna atau kenapa sih dibutuhkan pahlawan masa kini? Ya, terima kasih banyak, Glory. Jadi kalau kita mendengar kata pahlawan, itu yang seringkali terbayang itu adalah orang yang berjuang di medan perang, mengusir penjajah, kan seperti itu. Bahkan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 juga dijelaskan seperti itu gitu. Sehingga ketika kita bicara mengenai pahlawan itu selalu bicaranya masa lalu. Kemudian aktivitasnya fisik. Dan yang pasti bukan kita gitu. Pahlawan itu adalah yang para pendahulu kita gitu. Nah, sekarang yang perlu kita temukan sesungguhnya adalah apa relevansinya. Ya, karena setiap orang sesungguhnya berpotensi untuk menjadi pahlawan. Di bidangnya masing-masing, di keahliannya masing-masing begitu ya? Karena coba kita lihat arti pahlawan ya. Apa arti pahlawan? Orang yang mau berkorban begitu kalau buat saya mungkin sederhananya. Sekarang begini, kalau kayak olahragawan. Olahragawan. Apa artinya olahragawan? Orang yang melakukan olahraga ya. Orang yang rajin berolahraga. Bahkan menjadikan olahraga itu sebagai sebuah profesi mungkin ya. Kalau dermawan? Berderma. Ya, orang yang rajin berderma ya. Kalau pahlawan, dari kata pahla dan wan. Pahla itu apa? Pahala. Pahala. Orang yang rajin menebar kebaikan. Jadi pahla itu artinya kan buah gitu. Dari bahasa Sanskerta gitu. Jadi yang namanya pahlawan itu apa? Orang yang selalu melakukan hal-hal yang
melakukan banyak kebaikan bagi orang banyak gitu. Melakukan pahala. Jadi lawan dari pahlawan sesungguhnya adalah dosawan. Gitu. Oke, berdasarkan video tadi, berdasarkan video ini, apa yang kamu simak dari video ini? Kepahlawanan, Bu. Ya, Bisa menjadi pahlawan. Kepahlawanan. Terus kita bisa menjadi pahlawan masa kini. Nih. Dari video yang kamu amati, apa yang bisa kamu petik dari Cara membantu orang lain yang lagi kesusahan. Oke, pintar anak Ibu. Good. Jadi nak, kita bisa menjadi pahlawan masa kini. Ya, kita bisa menjadi pahlawan sekarang di masa sekarang ini. Pahlawan dulu kita berargumentasi bahwa pahlawan itu adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita beranggapan adalah pahlawan adalah orang yang berjuang ya melawan perang. Tapi sekarang ya, pahlawan itu bukan hanya melawan perang. Jadi pahlawan itu adalah sesuatu yang kita lakukan berbuat baik kepada orang lain, itu juga merupakan pahlawan. Pahlawan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat di sekeliling kita. Ya, di sekeliling kita pahlawan kalian siapa? Orang tua, Bu. Good, hebat. Anak Ibu, bagi kita pahlawan dalam hidup kita ya, pahlawan dalam hidup kita yang sangat kita hargai, yang sangat kita hormati, salah satunya adalah orang tua kita ya. Orang tua kita itu merupakan pahlawan dalam hidup kita. Ya, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteyun. Oke, good. Terima kasih Aisyah. Oke, kalian sekarang kita diskusikan. Kalian jawab pertanyaan yang ada di screen ini. Oke, Ibu kasih waktu untuk kalian diskusikan nanti ya. Oke, siapa yang bisa nomor 1 ini? Coba diskusikan sama-sama. Saya, Bu. Oke, coba jawab. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Memberantas perampok. Memperbaiki aliran Sungai Gangga, memperindah alur Sungai Cupu, memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara, memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara. Oke, gimana teman-temannya? Benar nggak jawaban Putri? Sangat, Bu. Benar. Benar. Oh, good, hebat. Sekarang yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Oke, Aisyah. Tuliskan sikap
kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sifatnya adalah memiliki jiwa kepahlawanan, berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Oke, good Cinta. Sikap lain yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, apa lagi? Rela berkorban untuk rakyatnya, ya. Nomor 3. Aisyah, Bu. Apa Aisyah? Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanagara atas perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Rakyat senang atas kebaikan dan kepedulian Raja Purnawarman untuk mensejahterakan rakyat. Oke, good anak ibu. Ada yang nomor 4 yang bisa jawab? Ayo Bu. Nah, oke, apa nomor 4 jawabannya? Menurut bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanagara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kehidupan rakyat tidak akan sejahtera. Iya. Nomor 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Ya, ini nanti dikirimkan ke Ibu. Ya. Oke, tunjukin bukunya sama Ibu. Yang udah nulis, tunjukin. Oke. Ya, nanti ini dikirimin di Google Classroom kita ya. Ikut beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai perjuangan ya yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Jadi peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu bukan warisan benda-benda bersejarah saja nak ya, tapi juga teladannya, sifat-sifat para pahlawannya juga ya nak ya, yang harus kita teladani. Ya anak ibu udah pernah nggak kalian berjiwa pahlawan? Belum pernah? Jadi tak pernah nolong orang lain? Pernah, Bu. Itu berarti kamu sudah meneladani ya salah satu sikap-sikap para pahlawan ya. Anak-anak ibu bisa menjadi pahlawan dengan membantu orang lain yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita. Ya, teman kamu lupa bawa pensil, kamu punya pensilnya 2, kasih pinjem sama kawannya. Ya, teman kamu lagi mendapatkan musibah, rumahnya kebakaran, kamu bersama teman-teman yang lain punya ide untuk menyumbang bersama. Kamu kamu menyumbang untuk teman kamu. Itu juga merupakan salah satu sikap kepahlawanan yang telah kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Anak ibu minta untuk membuat laporan. Ya, laporan seperti ini ya. Laporan peninggalan-peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, Islam. Ya, dan nilai-nilai perjuangannya. Oke, coba apa yang ingin kamu ketahui tentang mereka? Ada lagi nggak yang kamu ingin ketahui tentang para pahlawan ini? Oh, saya ingin tahu tentang Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin, sama Raja Balapu. Oke, jadi Sultan Iskandar Muda itu adalah raja dari kerajaan Aceh, memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Ya, pada masa pemerintahannya raja mencapai puncak kejayaannya
ya, melalui pusat perdagangan. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli menguasai perdagangan di Aceh Darussalam. Oke, sedangkan Balaputra Dewa itu raja kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat, ya. Jadi Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang sangat makmur, ya nak. Oke, Gajah Mada adalah seorang panglima, ya, panglima perang. Jadi Gajah Mada itu badannya besar, gagah, ya, Mahapatih Gajah Mada ini, ya nak. Jadi dia itu adalah panglima perang, tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit, ya. Pada usianya yang baru 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara, ya. Karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat menjadi Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai Patih Kediri. Jadi Gajah Mada ini Mahapatih Gajah Mada, ya, pada tahun 1329, ya, dia menggantikan dirinya, ya. Gajah Mada menolak penunjukan untuk menjadi Aryo Tadah, ya, karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Jadi Gajah Mada ia itu pernah bersumpah, dia mengucapkan sumpah, dia yang disebut sumpah apa? Sumpah Palapa, Bu. Iya, sumpah palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, dia raja kerajaan Islam, ya, yang berada di Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dijuluki apa? Yo, siapa? Julukan Sultan Hasanuddin. Dari timur, Bu. Kenapa dia dijuluki ayam jantan dari timur? Melawan Belanda, Bu. Iya, karena dia kegigihannya, keberaniannya melawan Belanda. Good, anak-anak ibu. Ya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin, ya nak ya. Oke. Jadi contoh sikap kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari apa aja contohnya tadi? Ya, Bu. Apa? Membantu teman yang kesusahan, menolong orang yang terkena musibah, menolong orang lain, membantu teman yang terluka, Bu. Oke, good Rajwa.
Jadi kita akan membuat percobaan ya, percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nanti kalian isi laporan percobaannya dalam LKPD yang udah Ibu bagikan di WA grupnya ya. Jadi nanti di LKPD itu kamu buat laporan hasil percobaannya, terus kamu buat kesimpulannya. Oke, anak-anak Ibu, untuk itu kalian Ibu kasih waktu untuk melakukan percobaannya. Percobaannya kita butuhkan alat dan bahannya apa aja. Ditunjukkan sama Ibu. Yang alat dan bahan yang harus kamu persiapkan, tunjukin sama Ibu. Ada lilin, mana lilinnya? Oke. Terus kamu punya lilin, mana lilinnya? Terus kamu siapkan pensil. Pensil. Terus kamu siapkan cermin. Terus kamu siapkan 1 gelas air, ya. 1 gelas air di gelas kaca ya, kaca bening. Terus kamu siapkan senter. Kalau yang nggak punya senter boleh pakai senter handphone. Nah, Ibu. Oke, Ibu kasih waktu untuk melaksanakan percobaannya. Nanti Ibu kasih waktu untuk kalian melakukan percobaan ini ya, Nak ya. Anak Ibu. Anak-anak Ibu udah mengirimkan videonya sama Ibu? Ibu udah cek, udah banyak yang sudah mengirimkan videonya sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 4A. Kali ini saya akan melakukan praktek percobaan sifat-sifat cahaya. Pertama yang saya lakukan adalah sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Alat yang digunakan gelas bersih air dan pena. Yang dilakukan pertama adalah mencelupkan pena di dalam gelas dan lihat apa yang terjadi. Bisa dilihat bahwa pena yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, terlihat pena tersebut seperti patah. Itu menandakan bahwa adanya pembiasan cahaya. Kedua percobaan yang saya lakukan adalah cahaya merambat lurus. Alat yang digunakan lampu senter dan kertas karton. Nyalakan senter. Arahkan senter di dekat karton dan bisa dilihat cahaya merambat lurus. Selanjutnya adalah sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Alat yang digunakan adalah lampu senter dan cermin. Nyalakan lampu senter, arahkan ke cermin, dan lihat cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Dan terakhir adalah sifat cahaya menembus benda bening. Alat yang digunakan adalah kertas, karton, sendok plastik, jalinan kayu, senter, gelas berisi air. Arahkan cahaya ke jalinan dan bisa dilihat bahwa cahaya tidak dapat menembus kayu tersebut. Kedua, kertas. Bisa dilihat bahwa cahaya tidak dapat menembus kertas. 3, kantong plastik berwarna biru. Bisa dilihat bahwa cahaya tidak menembus kantong plastik yang berwarna. 4, arahkan cahaya ke gelas berisi air dan bisa dilihat bahwa cahaya menembus gelas berisi air tersebut. Cuman cahaya tersebut menjadi pecah. Terakhir, arahkan cahaya ke kantong plastik bening dan lihat bahwa
bahwa cahaya menembus plastik tersebut. Demikian percobaan praktek sifat-sifat cahaya dari saya. Saya Muhammad Iqbal dari kelas 4A. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Prudence, kelas 4A, mau presentasikan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Yang kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. 3 buah karton, sebuah lilin korek api. Cermin datar, lampu senter. Cermin datar, lampu senter. Sebuah gelas berisi air, sebuah pensil. Langkah kerja. Lubangi bagian tengah karton tersebut. Letakkan dengan posisi ketiga lubang tersebut, sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang. Percobaan menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas, benda-benda transparan, bening. Pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba hidupin kameranya. Coba berbagai pensil setengah bagian pun jangannya berada di dalam gelas berisi air. Lubang berisi air lubang. Lalu coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening dapat berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Posisi cermin berbeda. Posisi cermin yang berbeda dapat gunakan lebih banyak cermin. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Cahaya senter yang melewah benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa menembus. Cahaya lilin senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar. Cahaya dapat merambat lurus. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Oke, good. Hebat. Terima kasih, Putri. Hebat. Oke, anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu, bagi yang tadi percobaannya masih, yang Ibu lihat tadi masih banyak belum benar, ya, itu remedialnya kalian akan membuat percobaan ulang, ya. Sedangkan bagi yang sudah Ibu lihat dari pengamatan tadi penilaiannya, berarti mereka akan membuat pengayaan, membuat peta pikiran. Jadi dari pembelajaran yang berlangsung hari ini, Ibu melaksanakan penilaian mulai dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, proses pelaksanaan penilaian sikap dari keaktifan kamu, ya, saat berdiskusi. Penilaian pengetahuan dari kamu mengerjakan evaluasi dan mengerjakan laporan, dan dari keterampilan kamu mempresentasikan hasil laporan. Oke, kamu sudah mengirimkan laporan kegiatan percobaan di link yang ini ya, Nak, ya. Oke, di link ini tadi udah Ibu periksa, semuanya udah mengerjakan dengan baik.
ya, yang kita pelajari yaitu tentang nilai perjuangan para pahlawan dan kita bisa menjadi pahlawan masa kini. Terus kita juga telah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Kita tadi juga mempelajari membuat laporan yang baik dan benar. Kita juga sudah mempelajari tentang membuat peta pikiran, ya, peta pikiran dari wacana para pahlawan, ya. Oke, anak ibu, pembelajaran kita hari ini, ya, kerjakan evaluasi dengan mengklik form yang ibu bagikan, link di Google Form yang telah ibu bagikan di WA grup kamu, ya. Kamu kerjakan apa? Sikap kepahlawanan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ya. Jadi pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang pengamalan sikap sila-sila Pancasila yang tercermin dari para pahlawan. Oke, anak ibu. Sebelum pembelajaran kita tutup dengan berdoa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai perjuangan, nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita teladani dari para raja, dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita menjadi anak yang berbakti, anak yang selalu menolong orang lain, anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsanya. Oke, anak-anak ibu, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Ya, anak-anak ibu, ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan yaitu masalah teknisi karena kemampuan perangkat saya yang belum maksimal, dan pembelajaran daring yang saya lakukan saya belum dapat melihat secara objektif pengaturan kondisi belajar peserta didik saya. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.